sekali, nama Henny Sri Sundani mungkin terdengar seperti nama-nama perempuan pada umumnya. Tapi apa yang membuat nama ini khusus adalah apa yang dia lakukan. Dia ini adalah seorang mantan buruh migran yang kini mendedikasikan hidupnya mendidik anak-anak petani dan masyarakat miskin demi masa depan yang lebih baik. Dan sudah dihadirkan di sini Mbak Henny Sri Sundani. Selamat pagi, selamat datang. Luar biasa sekali. Dan juga di sebelahnya sudah ada Mas Aditya Ginantaka selaku suami Henny yang juga sekarang bekerja sama begitu dalam mendidik. Iya, dan Mbak Henny boleh diceritain, tadi kan udah dikasih tahu bahwa sempat sekarang sudah give back ke kampung. Sudah kemarin juga belajar sendiri di Hong Kong. Tapi bagaimana sih awal mula perjalanan sampai Henny bisa bekerja di Hong Kong pada saat itu? Boleh diceritakan kayak kita? Jadi memang saya berasal dari pelosok Ciamis ya saat itu, untuk pendidikan itu kayaknya harganya mahal sekali yang harus saya bayar gitu. Jangankan untuk sampai kuliah gitu, untuk sekolah SD aja saya harus berjalan lebih dari 1 jam karena berada di sekolah di desa yang berbeda gitu. Apalagi untuk ke SMP, selain memang biayanya yang lebih mahal, tapi jaraknya juga 2 kali lipat lebih jauh karena berada di kecamatan. Apalagi ketika SMA. Dan mungkin di antara teman-teman yang memang anak petani hanya 1-2 orang saja yang bisa masuk ke SMP. Apalagi sampai SMA, sampai kuliah gitu. Saat itu memang saya punya cita-cita yang besar, saya ingin menjadi guru gitu. Dan otomatis salah satu jembatan untuk meraih itu saya harus kuliah. Karena melihat kondisi keluarga yang memang tidak memungkinkan untuk mengantarkan cita-cita saya, maka saya mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa cita-cita saya adalah tanggung jawab saya untuk mewujudkannya. Dan dengan menjadi tenaga kerja Indonesia di Hong Kong ini adalah salah satu jembatannya untuk meraih apa yang saya inginkan gitu. Mungkin ketika sebagian besar teman-teman BMI yang lain ya, buruh migran yang lain menempatkan tenaga menjadi TKI ini sebagai cita-cita gitu untuk meraih menjadi solusi gitu bagi kehidupannya. Bagi saya menjadi tenaga kerja ini hanya sebuah pekerjaan gitu, hanya sebuah jembatan untuk meraih cita-cita besar saya menjadi seorang guru. Henny kecil itu seperti apa sih? Maksudnya kan tadi Mbak Henny juga sempat mengatakan bahwa saya tuh sebenarnya tinggalnya dan besarnya juga dari tempat yang kecil, pelosok, akses ke sekolah pun sulit gitu. Tapi kalau misalnya melihat sosok Anda, sepertinya dari kecil tuh memang seorang visioner. Apa yang membuat Anda itu menjadi seorang yang visioner? Ya mungkin banyak orang yang dibentuk oleh lingkungannya gitu. Tapi karena memang saya berasal dari lingkungan yang sebagian besar pekerjaannya sebagai petani gitu, saya tidak ingin dibentuk menjadi seperti teman-teman yang lain gitu, menjadi buruh tani, tidak bisa mengakses pendidikan, tidak bisa mengakses kesehatan dan yang lainnya gitu, sehingga mereka kehidupannya semakin hari bukannya semakin baik gitu, akan tetapi mereka mendapatkan warisan gitu, warisan kemiskinan dari orang tuanya. Saya tidak ingin dibentuk seperti itu. Jadi saat itu kebetulan memang saya senang sekali membaca. Saya senang sekali membaca buku meskipun orang tua saya hanya lulusan SD gitu. Kita memang tidak bisa memilih ya, dilahirkan dari keluarga yang seperti apa, dilahirkan dari seorang ibu yang seperti apa. Tapi kita masih punya pilihan, kita masih bisa membuat pilihan itu. Kita akan hidup menjalaninya dengan seperti apa dan kita akan menjadi apa, itu adalah pilihan kita. Bacaannya saat itu apa saja? Waktu itu sebagian besar memang, jadi di sekolah itu waktu SD ada perpustakaan, tapi sebenarnya bukan perpustakaan yang masih dikelola, tapi itu hanya sebuah gudang yang di dalamnya adalah ada buku-buku yang jilidnya sudah lepas, yang halamannya sudah tidak lengkap, yang sudah banyak dimakan rayap gitu. Jadi ketika SD itu kan kadang nggak dikasih uang saku ya, jadi waktu istirahat saat teman-teman larinya ke kantin, mereka senang-senang gitu untuk membeli gorengan atau apa gitu, saya larinya ke perpustakaan untuk sebenarnya ngumpet gitu, untuk dapat di sana. Jadi ada buku-buku gitu, dan memang banyak buku-buku yang mempengaruhi saya gitu, banyak tulisan-tulisan dari penulis besar yang mempengaruhi saya, salah satunya dari N. Hadini, Pramudia Nantatur, Sultan Takdir Ali Syahbana, Aan Nafis gitu. Dan dari tulisan-tulisan dari buku-buku itulah saya tahu bahwa ada satu dunia yang lebih besar dari Ciamis ya. Betul
banget, benar, karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa ketemu dengan orang kan kita tidak bisa akses ya, buku itu adalah jendela dunia kan. Kita bukunya yang luar biasa, quality-nya amazing, makanya jadinya seperti ini sosoknya. Itu dia, tapi ya ini kalau aku pengen tahu pada saat kamu sudah terbang ke Hong Kong pada saat itu, bekerjanya seperti apa pekerjaanmu, kemudian kapan akhirnya kamu memutuskan oke, kayaknya harus kuliah nih. Jadi memang saat itu sebelum berangkat ke Hong Kong itu sudah punya cita-cita gitu bahwa saya hanya akan bekerja 2 tahun di Hong Kong untuk mencari modal, setelah itu pulang. Tapi ternyata kan itu tidak cukup gitu. Dan beruntung ketika waktu itu setahun di Hong Kong, saya dapat informasi baca-baca dari koran, jadi hari Minggu itu saat libur itu teman-teman mungkin ada yang shopping, ada yang wisata kuliner atau jalan-jalan gitu. Saya menghabiskan banyak waktu di perpustakaan gitu. Dan dari sana saya menggali banyak informasi. Kalau saya ingin merubah nasib saya harus sekolah gitu. Satu-satunya jalan supaya saya bisa meraih apa yang saya inginkan itu ya dengan pendidikan. Karena kan Nelson Mandela bilang bahwa pendidikan itu adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tapi mungkin bagi saya pendidikan itu senjata paling ampuh untuk merubah nasib saya. Dan akhirnya kamu kuliah pada saat itu di tahun keberapa pas kerja? Tahun kedua. Karena saat itu memang saya berangkat ke Hong Kong itu dalam kondisi buta sama sekali dengan hukum ketenaga kerjaan di Hong Kong. Saya tidak tahu apa yang menjadikan hak-hak saya gitu. Saya hanya dikasih tahu mengenai kewajiban saya seperti apa. Tapi dengan mencari, dengan membaca, akhirnya saya tahu apa yang harus saya dapatkan gitu. Saya bukan hanya memiliki kewajiban-kewajiban gitu, tapi saya juga punya hak gitu. Saat itu saya merelakan dipotong gajinya sebanyak $100 ketika saya libur, tapi saya merasa bahwa $100 itu adalah harga yang pantas untuk saya bisa baca buku di perpustakaan. Dan kuliahnya bayar sendiri pada saat itu? Bayar sendiri. Pada saat itu karena kita belum terbayang gitu. Selama ini kan kalau misalnya melihat wajah tenaga kerja Indonesia kan selalu kita melihat yang bermasalah terus gitu. Kayaknya tuh nggak ada kesempatan bagi mereka untuk kuliah. Memang majikan saat itu seperti apa? Kalau majikan yang pertama memang dia menggaji saya underpayment. Jadi di kontraknya itu gajinya itu lebih dari $3.000 Hong Kong. Tapi saya dibayar hanya mendapatkan 1.800 saja, 1.800 Hong Kong dollar gitu. Memang saat itu majikan tidak tahu bahwa saya kuliah gitu. Di tahun kedua saya bekerja di sana. Majikan saya waktu itu dia pulang dari bekerja dan mendapati saya sedang baca koran dan sedang baca buku yang saya pinjam dari perpustakaan. Dia mengatakan kepada saya bahwa kalau menjadi pekerja rumah tangga itu kerjaan kamu ya udah sih ngurusin, yang penting bisa masak, yang penting bisa bersih-bersih rumah, gak usah baca buku gitu ya, gak usah baca buku gitu. Tapi justru kata-kata itu yang sampai sekarang saya ingat itu menjadi sebuah motivasi yang besar bagi saya. Kalau saya tidak berpendidikan, saya akan terus seperti ini. Makanya pendidikan itu benar-benar senjata paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Terutama dalam keluarga saya. Luar biasa. Kemudian kalau misalnya pada saat itu kuliah kan sempat cum laude ya? Berapa tahun Anda kuliah di sana? 2 tahun? 3 tahun setengah untuk S1. Jadi sebelumnya diploma 3 dulu, 3 tahun di bidang IT. Lalu saya ngambil S1 di bidang entrepreneur management dan cum laude. Entrepreneur management dan cum laude juga. Saya merinding dari tadi. I know, right? Isn't that amazing? That is amazing. Prestasi Anda luar biasa sekali, Mbak Heni. Nah, kemudian suami masuk ke dalam bingkai kehidupan Heni. Ceritanya gimana? Dan sekarang kan juga sama-sama mendidik toh dalam edu itu. Nah, cerita dulu awal bertemunya seperti apa? Ya, waktu itu saya bekerja jadi salah satu staf di sebuah lembaga zakat yang cukup ternama di Indonesia. Jadi saya di bidang pendidikan juga, dan kebetulan Mbak Heni juga aktif di Hong Kong dulu juga di sana sama lembaganya. Nah, ketika pulang ke Indonesia mereka biasanya diajak tur keliling kantor cabang seperti itu. Dan ketika saya menjadi staf di situ sempat datang juga, dan saya jadi LO-nya gitu. Isi training dulu. Isi training untuk penulisan untuk peserta program yang saya pegang. Dan waktu itu saya jadi LO-nya, kemudian kebetulan janjian bersama temannya waktu SMP di tempat saya bekerja itu juga. Karena
tinggal di Bogor temannya itu, dan kebetulan temannya itu adalah teman satu kuliah saya waktu Wah, satu. iya sudah. Jadi terus tanya-tanya, kebetulan saya masih jomblo gitu. Jadi tanya-tanya ke teman saya itu, Mas sudah ada yang punya belum nih Mbak Heninya? Kemudian dalam waktu 4 bulan kenalan, ya udah putuskan untuk menikah gitu. Oh. Kemudian tahu kalau misalnya Henny ini dulu pernah menjadi mantan buruh migran tuh dari mana? Tahu waktu beliau Mbak Henny datang pertama kali ke tempat saya bekerja juga, kan setelah setelah Mbak Henny ini pergi selesai acaranya, kemudian di kantor kan biasanya ngobrol-ngobrol nih, oh tadi itu pembicaranya ini mantan TKW gitu. Oh saya kaget juga, TKW ya. Terus diceritakan juga kan sama direktur, sama manajer di kantor tuh dicerita gitu. Dulu waktu di Hong Kong tidur aja hanya 2-3 jam sehari gitu. Terus saya penasaran, loh luar biasa sekali nih perempuannya. Kemudian saya penasaran cari Facebooknya, kemudian Aduh. Tapi singkat cerita akhirnya kisah cintanya sudah disatukan dalam sudah menikah sekarang akhirnya, dan juga jadi partner ya dalam Agroedu itu. Boleh dijelaskan Agroedu itu sebenarnya apa? Ya awalnya itu tahun 2013 kita mulai programnya. Awalnya hanya saya dan istri kan tinggal di sebuah perumahan di daerah Bogor. Biasa kalau weekend gitu keliling-keliling, jalan lari pagi dan segala macam. Kemudian waktu sore hari juga perumahan itu banyak orang anak muda berkeliling gitu, ngabuburit lah mungkin kalau bahasa isinya perumahannya. Nah kemudian kita lihat di sini banyak danau, kemudian potensi pertanian, perkebunan singkong, kemudian hortikultura dan segala macam. Kita karena waktu itu tahun sebelumnya awal nikah kita juga sempat bantu teman untuk kegiatan yang sama seperti ini di tempat lain. Nah kita punya ide kenapa kalau nggak kita bikin juga di sini seperti itu. Terus kita jalan-jalan ketemu sama pelaku pembudidaya ikan hias, kemudian pelaku mandor dari perkebunan singkong, kemudian kita ngobrol-ngobrol dan mereka termasuk top leadernya lah untuk yang ini. Kemudian muncullah inspirasi, kemudian kita sharing dengan mereka itu kelompok tani dan segala macam. Mereka welcome, ya udah kita bikin running program. Berarti program Agroedu ini bagaimana cara membuat sustainable gitu? Karena kan kayaknya kan ini sosial sekali gitu ya. So untuk menjalankan itu bagaimana? Jadi memang awalnya itu ya. Awalnya kita itu ingin membantu para petani dengan keluarganya. Memang saat itu saya masih bekerja di sebuah sekolah, jadi masih mengajar formal gitu, dan suami masih bekerja formal Senin sampai Jumat gitu. Nah saat liburan memang kita sering jogging dan melihat kondisi sekitar, banyak sekali anak-anak sekitar itu. Di satu keluarga tuh kadang anaknya 9. Bahkan ada di satu kampung yang sampai anaknya tuh sampai 21. Tapi tingkat kematiannya sangat tinggi, sehingga yang hidup hanya 11 anak gitu. Nah dari sana akhirnya kita berpikir apa yang bisa kita lakukan gitu. Saat kita masih bekerja tapi kita ingin memanfaatkan hari libur kita. Akhirnya kita diskusi, ya sudah gimana kalau kita bikin les-lesan aja nih untuk anak-anak petani awalnya, tapi itu gratis gitu. Tapi pada perjalanannya kita nggak bisa menutup mata ketika melihat anak-anak datang tanpa alas kaki, bajunya udah robek-robek, dan akhirnya kami juga merasakan sendiri bahwa dalam masyarakat itu banyak sekali problem yang terjadi di sana, dan kami ingin menjadi bagian dari solusi yang permasalahan yang mereka hadapi. Akhirnya berkembanglah dari tadinya hanya kegiatan wisata pendidikan pertanian, terus gerakan anak petani cerdas. Akhirnya kita bikin banyak program, dari mulai program pendidikan, kesehatan, sosial, dan emergency seperti yang perlu dibawa ke rumah sakit, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi kita membuat kelompok petani, kelompok wanita tani. Jadi seperti itu di kampung-kampung, dan memang awalnya hanya di 2 kampung saja gitu, dan sekarang sudah tersebar di 5 kabupaten. Luar biasa sekali. Dan juga koleksi bukunya udah tambah banyak ya, dulu hanya 3.000 kalau sekarang
kalau di perpustakaan yang di rumah itu lebih dari 6.000. Tapi kita di kampung-kampung juga itu bikin juga perpustakaan gitu. Tapi berbeda di tiap kampung tergantung dengan kebutuhannya dan kesiapan SDM pengelolanya gitu. Ini tampaknya harus dikenalkan pada Menteri Sosial kita ya, Kofifa Indar Parawansa begitu ya. Jadi bisa semakin didukung juga. Kesan Anda, Mas Adit, Mbak Heni ini orang yang seperti apa sih? Sosoknya seperti apa untuk Anda? Ya, masih sama sejak saya pertama kali kenal ya. Jadi dengar dari teman-teman, kemudian lihat profilnya, waktu itu punya web sendiri juga. Luar biasa sekali kayaknya nih. Dan saya dulu waktu masih kuliah juga punya cita-cita yang sama, pengen bergerak di bidang sosial, kemudian ingin memiliki suatu agrowisata juga yang bermanfaat untuk anak-anak sampai orang dewasa ya. Saya melihat sampai setelah menikah pun Mbak ini luar biasa sekali konsistensi dalam bergeraknya itu yang saya salut. Dan meskipun ketika hari Minggu sudah capek untuk mengerjakan pekerjaan rumah misalkan, tapi masih harus ada tanggung jawab sosial untuk ngajar anak-anak gitu. Dan konsistensi untuk tetap semangatnya itu yang luar biasa buat saya. Terima kasih. Luar biasa Mbak Heni. Sekarang untuk kamu apa nih rencana ke depan? Sekarang kan sudah banyak nih yang sudah bisa tercapai setidaknya, tapi pasti punya dong mimpi ke depannya lagi yang lebih besar lagi. Karena kayaknya Mbak Heni tidak akan pernah berhenti untuk bermimpi. Apa mimpi besarmu selanjutnya? Memang, saya selalu bilang ke diri saya bahwa saya harus terus bergerak gitu. Karena kalau saya berhenti bergerak maka saya nggak akan sampai pada tujuan gitu, pada cita-cita. Maka memang cita-cita itu ketika satu tercapai maka akan timbul yang lain gitu. Dan memang cita-cita untuk diri saya pribadi, saya ingin melanjutkan kuliah lagi. Tapi mungkin secara untuk komunitas kebermanfaatan seperti ini, saya bersama suami sudah bersama-sama berkomitmen untuk istilahnya mungkin mewakafkan diri untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Karena yang kami percayai bahwa manusia yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya untuk sesama gitu. Mungkin kalau gajah mati kan meninggalkan gadingnya gitu. Kalau kami mati mau meninggalkan apa? Iya, meninggalkan nama yang akan dan selalu legacy. diingat. Betul sekali. Indeed. Nama Heni Sri Sundani itu akan kita ingat. Semoga program-programnya itu akan semakin sukses, Mbak Heni. Jadi tidak hanya 5 kabupaten saja, akan semakin besar, semakin besar. Karena memang sekarang itu kan pemerintah juga memang nggak bisa bekerja sendiri ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang bisa membantu seperti ini dan begitu konsisten, itu akan sangat membantu sekali memajukan Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Mbak Heni dan juga Mas Adit. Terima kasih. Saya dari tadi nggak berhenti merinding ya, tapi nggak apa-apa. Habis ini kita langsung baca buku, harus lebih rajin, berinspirasi untuk kita semua di hari ini. Betul Ya kan? sekali.